warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat diberikannya kita pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berhadir ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam menyampaikan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini insyaallah kita akan membahas daripada tafsir surah Al-Falaq, karena kita sudah selesai membahas tafsir surah An-Nas. Kiranya kita membahas tafsir surah Al-Falaq. Ulun yakin pian seberataan hafal. Insyaallah hafal, tajwidnya juga insyaallah bagus juga, karena saban malam masuk kita belajar tajwid lawan imam besar Masjid Mujahidin sedang bermadani, Pak. Nggih. Surah Al-Falaq, kata para ulama, surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Artinya adalah surah ini surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun sebab turunnya surah Al-Falaq ini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ialah dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang-orang Yahudi. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahudi. Ada orang laki-laki daripada kalangan Yahudi yang mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastaka, lalu kemudian Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atahu Jibril fanazala alaihi bil muawwidataini. Lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan dua surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
Makanya yang disebut dengan Al-Mu'awwidhataini adalah surah yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada malaikat Jibril, inna rajulan minal Waqala, dan kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajulan minal yahudi saharaka wasihru fi bu'ri fulani. Ada laki-laki daripada orang Yahudi, wahai Muhammad, yang mensihirmu. Yang mana sihir itu atau buhul itu, ya buhul ya, ada di sumurnya si fulan. Fa'arsala aliyan faja'a bihi, lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali membawakan buhul itu, fa'amarahu ayyahullal uqad. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Ali untuk membuka buhul itu. Nah, kemudian ketika membuka buhul itu ada bacaannya, Pak. Nah, ini bacaannya, wa yaqra'u ayatan faja'ala yaqra'u wa yahullu. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan terlepaslah buhul itu. Hatta qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri lagi. Ka'annama unsyiqa min iqalin, seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlepas daripada ikatan-ikatan. Tidak, nangkaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diikat garing sidin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika ditemukan buhul itu dan kemudian dilepas buhul-buhulnya itu, ka'annama unsyiqa min iqalin, seakan-akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlepas daripada ikatan itu. Fama dzakara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lidzalika al-yahudi syai'an mimma sana'a bih wala arahu fi wajhi. Tetapi daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan siapa gerang nama orang Yahudi tadi itu. Tidak disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan kepada para sahabat. Wara'arahu fi wajhihi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlihatkan mukanya siapa gerang kada. Ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya, Pak. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir. Berarti ujar bubuhan liberal. Kalau memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir, ada kemungkinan dong Al-Quran itu kada 100% turun daripada sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, pelajaran daripada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Orang yang terbaik, Nabi kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Jawabannya adalah sihir itu seperti penyakit, dan itu tidak mempengaruhi daripada keagungan dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mempengaruhi daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena seperti penyakit. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa aja sidin garing? Bisa. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia. Dan di antara sifat daripada para anbiya itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, al-a'radul basyariyah,
yaitu bersifat sebagaimana manusia pada umumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan, guring, menikah sedikit. Oleh karenanya apapun yang ditimpakan kepada manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga demikian. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa daripada penyakit sihir itu, inilah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun fal-amthal. Orang yang sering kali banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang derajat pertama adalah para nabi. Yang kedua adalah orang-orang saleh, dan kemudian adalah orang-orang yang setara dengan orang-orang saleh. Oleh karenanya itu tidak mempengaruhi daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ini adalah seperti penyakit saja. Ya. Yang kedua, dari pelajaran sihir ini kita mengambil pelajaran bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, tidak sampai derajat Tuhan. Ada sampai derajat Tuhan. Ya. Kada sampai derajat Tuhan. Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah syair yang dikarang oleh Imam Busiri, syairnya sangat luar biasa. Da'mat da'athu nasara bi nabiyihim. Tinggalkanlah tuduhan sebagaimana orang-orang Yahudi pernah menuduh nabi mereka. Apa yang dikatakan orang-orang apa? Tinggalkanlah tuduhan sebagaimana orang-orang Nasrani pernah menuduh nabi mereka. Apa yang mereka orang-orang Nasrani tuduh? Mereka mengatakan waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Masih Nabiullah Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Jangan sampai di derajatnya sampai lawan Tuhan. Ya Allah, ya Rasulullah, kabulakan. Kan menandingi, ya kan? Secara kada sadar lisan kita itu terkadang. Padahal yang mengabulkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Silahkan puji sesukamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, jangan sampai derajat kepada derajat Tuhan. Kemudian wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'azami. Nisbahkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghormatan yang sangat agung kepadanya, silahkan. Tapi jangan sampai menyamakan dengan derajat Tuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabdanya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai engkau jadikan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih engkau cintai daripada anak-anakmu maupun juga orang tuamu. Silahkan kita itu bagaimana mencintai, mengekspresikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di padang mahsyar itu hanya Nabi sendiri yang memiliki syafaatul uzma. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat,
Nabiullah Isa alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat. Semua datang kepada para anbiya. Semuanya berudzur tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Ana laha, aku yang kelak akan memberikan syafaat. Disinilah kata Allah Subhanahu wa taala, irfa' ra'sa wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah daripada kepala, pintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan diberikan apapun yang engkau pinta. Washfa' tushaffa, berikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Inilah syafaatul uzma di mana? Di padang mahsyar. Siapa yang memiliki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalau kita hendak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal jangan sampai kepada derajat Tuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah garing juga. Berarti hamba juga. Ya kan? Pelajaran yang ketiga, ini pelajaran yang terakhir daripada kisah sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi. Lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, di sihir tadi diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan siapa namanya. Dan juga tidak memberitahukan kepada Sayyidina Ali bagaimana kriterianya, sifat-sifatnya, muhanya, yang kayak apa. Tidak diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah sifatnya, inilah sunnah Nabi yang seringkali kita tinggalkan. Apa pelajaran daripada Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran adab. Ternyata Nabi Muhammad SAW, ujar Abi Abdullah Al-Jabali, aku pernah bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya apa gerang akhlak Nabi? Nang kaya apa gerang perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba di sini. Faqalat, kemudian Bunda Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata-kata buruk, wala mutafahishan, kada pernah juga membikin ucapan-ucapan yang buruk. Kalau kita lihat di wayah ini, apalagi kekanakan nang kiblatnya ke YouTuber, kata-kata tuh la ilaha illallah, kalbun ujarnya, tuh dia kan, ya kan, mengatakan apa? Guguk kita kan, dia ya Allah kata-katanya, la ilaha illallah, kekanakan wayah ini, berarti dipelesetkannya pulang apa? J-nya digantinya pakai Y, anjing. Ya kan? Nah itu kan siapa memulai itu? Apalagi katakan lihat kalau kita melihat TV, kalau kita melihat film-film kadang itu kata-kata itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW merusak generasi. Ya kan? Kalau kiblatnya ke sana. Nah kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan. Kada pernah Nabi mengatakan sesuatu yang kada baik, kada pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan kata-kata atau ucapan yang buruk. Wala sakhaban bil aswaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bikin gaduh di pasar. Kalau bang Nabi sallallahu alaihi wasallam gaduh di pasar kada. Nah, kalau bang kuriak-kuriak misalkan kada sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bang misalkan apa namanya demo misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada juga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, walakin ya'fu wa yasfah.
Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perangainya, beliau memaafkan seseorang yang berbuat zalim kepadanya. Lihat ya orang Yahudi tadi. Padahal tahu Nabi, kalau bang ditangkap Nabi kemudian dihukum makan bulan kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Inilah sunnah yang seringkali kita tinggalkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lapang, akan beliau memaafkan. Makanya kalau kita sering mendendam, biasanya banyak penyakit, ya Allah, banyak penyakit kan, mendendam banyak penyakit. Jadi syarik lawan bini misalkan itu penyakitan tuh jadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'fu wa yasfah. Ya. Kemudian kita kembali, itu adalah tentang asbab nuzulnya surah Al-Falaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu hai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung birabbi dengan Tuhan yang menciptakan, yang mengatur. Al-falaq adalah daripada gelapnya malam ini kemudian habis atau redup cahaya malam ini, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya adalah katakanlah olehmu hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencerahkan yang asalnya langit gelap gulita menjadi terang. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan agar kalau misalkan ada waktu malam yang gelap gulita, kemudian angin kencang misalkan, kalau pian ada begawi ke laut misalkan, ya kan, malamnya sangat luar biasa, angin kencang pulang. Nah, ini dianjurkan kita membaca surah Al-Falaq karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat mulia Uqbah bin Amir, Pak. Sahabat mulia Uqbah bin Amir ini adalah sahabat nang dahulunya si ini mengembala kambing. Sih. Sidin lain keturunan orang yang mulia lain. Sidin tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Jadi kada di kota Sidin. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Sidin bahancak bahasa Banjar kita tuh, menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kambingnya, ingin menyaksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika itu beliau putuskan tidak lagi mengembala kambing dan kemudian hanya belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir ini, sahabat yang dijuluki dengan Radifun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Sidin tulang. Makanya Sidin tahu banyak hadis daripada Uqbah bin Amir ini. Ditambah Sidin ini tinggalnya di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Otomatis 24 jam hidupnya adalah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau menceritakan pernah beliau bersama Nabi. Bainama ana asiru ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bainal juhfah wal abwa. Ketika aku berjalan di waktu malam, sara yasiru artinya itu adalah berjalan di waktu malam. Subhanalladzi asra, ya kan? Ini asiru adalah berjalan di waktu malam. Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara Juhfah dan Abwa. Idh ghasyatna rihun muzlimatun syadidatun. Ketika itu angin bertiup dengan sangat kencangnya dan malam yang sangat gulita. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi'a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas wa yaqulu ya 'Uqbah ta'awwadz bihima.
Kemudian ketika angin yang kencang yang sangat luar biasa itu, bapak-bapak ibu jemaah sekalian, beliau menyuruh Uqbah bin Amir untuk membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan apapun yang ada di dalam semesta ini. Itu kalau kita misalnya gelap gulita, ya kan, bulik malam, misalkan bismillah tawakkalna 'ala Allah, membaca itu, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka binarami mana begal mana ini belakang sini ya kan, pal apa namanya, nang pal itu kan binarami mana di sana. Ini qul a'udzu birabbil falaq, kemudian apa, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi apapun, seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik hewan, baik manusia kalau ada yang jahatnya, baik pun juga namanya syaitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, ada yang memang tugasnya itu keburukan aja. Contohnya siapa? Syaitan atau iblis. Iblis ya kan yang paling ininya, ya kan, bosnya. Kemudian syaitan itu ada kalangan manusia dan juga kalangan jin. Biasanya mereka ini adalah seringkali membawa keburukan. Ada yang memang di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala, memang dia ini mendominasi keburukan. Memang ini tuh buruk tuh Bang, sudah. Contohnya ya, Pak, perampok, penjahat, begal, ya kan? Nah, itu adalah orang yang senantiasa mendominasi keburukan. Bisa jadi akhir hayatnya ya bertaubat. Tapi yang namanya syaitan dan iblis ini sampai ila akhiril abad, sampai selamanya. Ada juga yang terkadang membawa keburukan, terkadang kada. Nah, ini siapa? Nah, inilah adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Bisa jadi anak kita, bisa jadi pasangan kita. Gara-gara anak, sayangnya tah lawan anak, bisa jadi kuitan ini mencuntan. Sayangnya inya lawan anak, bisa jadi inya melawan akan anak, sedangkan anak itu bisa jadi salah. Karena kenapa? Kasih sayangan lawan anak. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanya saja harta kalian, hanya saja anak-anak kalian itu adalah cobaan daripada apa? Hanya saja anak-anak kalian, hanya saja harta-harta kalian itu adalah sebagai cobaan untuk kalian. Bisa saja kita dicoba dengan cobaan yang ini. Apalagi yang ada di sekeliling kita, harta misalkan. Dengan harta mungkin kada ingat lagi lawan Allah Ta'ala. Ya kan? Menghamburkan duit dan sebagainya. Bisa saja itu menjadi fitnah. Ya. Salah satunya lagi adalah pasangan kita. Ya. Yang asalnya laki ketujuh bersedekah, gara-gara kawin, harus lagi yang bersedekah. Baik ya sanulun aja ya. Tukaran amas ya. Kada usaha lagi ya, bari kuitan piang baik bari ulun. Sebelum menikah lawan kuitan, masya Allah Ta'ala. Ya kan? Nah bisa jadi. Nah ini adalah bisa bisa jadi ini adalah kejahatan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin laghadatnil barihah." Kemarin aku dipatuk kelajengking, tercucuk dipatuk tuh lah bagaimana? Disangat, digigit, nah, digigit kelajengking, diigut kelajengking, ya, digigit, disengat oleh kelajengking. Jadi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada, semuanya mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi. Beliau bukan hanya seorang ayah daripada anak-anaknya, seorang panglima perang, seorang suami daripada istri-istrinya, tetapi beliau mendengarkan curhatan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang datang kepada Nabi yang mengeluhkan, "Kemarin wahai Nabi, ulun disengat kelajengking." Qala ama law qulta hina amsayta, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di sore hari? Apa doanya, Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma. Ujar Nabi kan kadang membaca doa ini kan. Karena kenapa? Kalau kita membaca doa ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lam yadurruhu syai'un, maka tidak bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudarat. Kalau misalkan di dalam hadis juga ada yang lain, diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, siapa orang yang turun di suatu tempat, misalkan ke kebun kah, misalkan nukar rumah hanyar kan, atau apa kan, kita turun di suatu tempat, kemudian summa qala, kemudian mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak bisa apapun sesuatu yang bisa memudaratkan dia kalau dia baca dengan penuh keyakinan. Nah, ini adalah anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, dulu itu kan tidak ada lampu dan lain sebagainya, gelap, yang sangat gelap gulita, banyak kelajengking, banyak ular dan lain sebagainya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung, mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini masuk daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Apapun kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada malam yang sangat gelap gulita, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi disebutkan malam? Ada siang. Kata para ulama, disebutkan malam ini karena di malam itulah banyak terjadi keburukan ataupun kemaksiatan. Bukankah maling bila malam, rampok bila malam, narkoba malam, perzinahan malam, karaoke rame malam juga kan buka. Betarban malam juga, sabung ayam malam juga. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya malam itu. Ya. Ketika malam yang sangat gelap gulita, ulun mati dulu pala. Ulun ada terbaca dari mana? Di Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ini arti daripada min syarri ghasiqin idza waqab. Ini khusus laki-laki Pak. Karena zaman dulu punya kesana dia. Kadang-kadang insyaallah. Dulu ada terbaca, tekannya belum dibaca.
riwayat ini dulu berulang kali belum sampaikan kah, ada Bismillah belum sampaikan aja gitu. Dengan bahasa mudah-mudahan ini kada yang baik lah kayak itu nama bahasanya ini. Kada ceroboh kan maksud dulu nih, kada ceroboh. Riwayat ini disandarkan kepada siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang dijuluki dengan Habrul Ummah. Yaitu apa? Segala ilmu itu ada di pada siapa? Sayyidina Abdullah bin. Para ulama ada menyandarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dimaksudkan daripada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu apa? Ulun ada tertawa di sini membaca qiyamul zakar. Artinya ading halus bangun. Ini kalau jadi bahan ini bah. Ading halus bangun. Ini menyamaran itu kan kadang bangunnya ha. Qiyamul zakar. Un pikirakan itu sebujur banget. Malam itu kan kadang itu ya kan disuruh bangun seorangnya. Kemana? Manuakannya. Dan dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat luar biasa, khususnya namu jangan atau namu ucapkan matilah begini kan misalnya. Jadi duda ya kan, kemana itu? Kan melampiaskannya kepada yang hal, sedangkan banyak benar wah ini godaan. Ulun lagi boleh kata godaannya di sana. Itu di sebelah sana banyak mana baik warung anu buka. Oh, di jalan ini. Jadi menghidapnya kami lalu buka. Ya, jadi nggak bisa. Jadi apalagi dengan waktu di sana la ilaha illallah. Orang-orang imannya kan bisa tersinggah. Makanya apa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Apa tadi ading ha? Halus. Udah dari cara balak. Ini urun menahan ibadah ini. Karena Anda harus sampaikan kadang itu supaya apa? Supaya kita menggunakannya kepada non halal. Wah yang ini banyak banget. Malam-malam kebaiknya ke pasar rumah. Ya kan? Datang sana ada ilah Muhammad. Punya kada iman kita kada tergoda. Makanya ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Dan doa ini riwayatnya sahih agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Pak? Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa mani. Sangat sedikit aja doanya. Jadi ada sebuah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah orang terbaca di riwayat Ibnu Majah, di riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan juga Nasai. Ya ada seorang sahabat yang namanya adalah Syakal bin Humaid al-Habsyi. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, allimni ta'awudan ata'awwadu bihi. Pelajari ulun doa yang semenyaannya itu isinya adalah untuk berlindung kepadamu ya Allah. Kemudian diajar fa akhadha bi kaffi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan sahabat. Lalu kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu ya Allah daripada jahatnya mata ini. Min syarri sam'i wa min syarri basari, dan daripada jahatnya pendengaran ulun. Mata ya Allah jagakan. Kemudian apa? Telinga jagakan ya Allah daripada sesuatu yang mengundang daripada murkamu ya Allah. Kemudian apa? Wa min syarri lisani, dan daripada jahatnya lisan ini. Wa min syarri qalbi, dan daripada jahatnya hati ini yang bisa saja hasad kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, wa min syarri mani, dan daripada jahatnya adalah di situ dijelaskan al-farj, yaitu apa? Yaitu adalah kemaluan. Bisa aja membuat yang lain ada-ada. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar jangan sampai
ya kan? Check in, ya kan? Atau apalah, ya kan? Nah, apalagi wah ini rambunya ya. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari wa syarri sam'i wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jatuh ke dalam zina. Nah, ini sangat baik apalagi ya anak begini ya. Mudah-mudahan hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada anak laki kita, mudah-mudahan yang ada jajan di sembarang tempat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bukan hanya malam tetapi tadi yang tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lagi apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan daripada jahatnya perempuan yang menyihir di buhul itu tadi. Kenapa disebutkan bebinian di sini? Kan nafasat itu adalah perempuan. Nafas itu adalah yang menghembuskan, tetapi jenis kelaminnya adalah perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan? Kenapa ada nafasi? Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik lagi adalah menyebutkan kata perempuan. Ya. Adalah biar pernah mendengar kai sihir, pernah mendengar. Yang biasanya kita mendengar nenek sihir. Di sepanjang sejarah ada pernah mendengar kai sihir. Yang ada adalah nenek sihir. Kenapa yuk? Kenapa? Ini ada korelasinya dengan misyar nafasati fil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik di sini adalah perempuan yang meniupkan daripada sihirnya di dalam buhul itu. Jawaban kata para ulama, dahulu yang banyak penyihir adalah bebinian, kada terdengar laki. Yang kedua, Pak, disebutkan bebinian karena kalau bebinian itu sakit hati sudah inya, maka itu dalam bala. Kalau inya sudah jengkel yang sangat luar biasa, itu sangat luar biasa laginya. Lebih apalagi namanya, lebih dalam lagi nya. Ya kan? Pada sedikit kita nang lelakian misalkan gara-gara apakah timbul dibunuhnya laki seorang, anak dibunuhnya. Ini karena kenapa? Kalau inya sudah, mohon maaf, kalau sudah inya sarik bana itu kada kawal lagi dikendalikan emosi. Kalau kita masih ada akal untuk berpikir. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarrin nafasa, spesifik perempuan. Kata para ulama adalah kalau perempuan, karena kenapa? Yang masuk ke dalam hati itu biasanya adalah perempuan. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Kemudian apa yang terakhir? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad. Arti hasad itu adalah tamanni zawali ni'matil ghair, berangan-angan agar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang itu hilang. Melihat nyaman orang itu udahan ya karena bala. Ini kan hasad namanya. Tetapi misalkan ada orang itu sangat luar biasa ibadahnya, sangat luar biasa sedekahnya, kita bolehlah anak langkah itu boleh. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan ghibtah, inilah yang disebut dengan qasdul khairat. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bisnataini, jangan hasad kecuali ada dua orang. Salah satunya adalah rajulun atahullahu malan fatasaddaqa alaihi. Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, kemudian dengan harta itu ia infakkan. Kita boleh hasad kepadanya. Mudah-mudahan kita pun juga kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi orang yang
berkecukupan, kita pun juga bisa bersedekah seperti mereka. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir Pak, semenit lagi. Apa bedanya surah Al-Falaq surah An-Nas? Surah Al-Falaq kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah Subhanahu wa taala 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sedangkan yang dijauhi adalah min syarril waswasil khannas. Sedangkan di dalam surah Al-Falaq sebutin Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Sebutin aja sifat Tuhan. Nah, kata para ulama adalah di dalam surah An-Nas yang kita pinta adalah sesuatu yang mengenai di dalam. Sesuatu yang di dalam, sesuatu yang pasti syaitan itu menggoda kita. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat. Sesuatu yang di dalam ada kalau kita hindari. Sedangkan di dalam surah Al-Falaq kita hanya minta satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan yang sifatnya luar yang kita bisa hindari. Contoh qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kejahatan malam, kejahatan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kejahatan sihir, kejahatan orang hasad itu kita bisa hindar karena kasat mata. Sedangkan surah An-Nas itu adalah sesuatu yang kada kasat mata. Makanya kita proteksinya itu dengan 3 asma Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan tatkala kita membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kami sampaikan. Saya akhirnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.